Terlepas dari siapa Anda, apakah Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pimpinan proyek, mahasiswa, pedagang, profesional, atau bahkan eksekutif, Anda pasti pernah dihadapkan kepada tugas sehari-hari yang penting dan membutuhkan perhatian segera. Mereka yang bekerja di kantor, melihat rekan sekerja tampak sibuk bahkan kadang kewalahan, mungkin sudah menjadi pemandangan yang biasa. Setiap kita pasti pernah dibebani oleh lebih dari satu tugas yang memiliki tenggat waktu berdekatan. Atau bahkan tugas-tugas yang bertumpuk dan sepertinya semuanya harus segera diselesaikan. Dan memilih mana yang harus dikerjakan lebih dulu, menjadi sesuatu yang sepertinya sering membuat pusing kepala. Tugas-tugas kerja yang menumpuk memang terkadang merupakan pertanda bahwa Anda memang seseorang yang dapat diandalkan. Tetapi jika Anda terus-terusan sibuk setiap hari, hingga Anda menjadi stres, atau bahkan depresi karena dikejar penyelesaian tugas, bisa jadi sebenarnya ada yang salah dengan cara kerja Anda. Barangkali ini sudah saatnya Anda memikirkan untuk menggunakan skala prioritas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada Anda. Di dalam Kamus Oxford, istilah prioritas dijelaskan sebagai keadaan, di mana seseorang atau sesuatu, dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Dengan membuat skala prioritas, Anda akan lebih mudah untuk bertindak yang sesuai dengan tingkat kepentingan dan target waktu penyelesaiannya. Dengan demikian, tindakan Anda akan lebih terarah, tugas mana yang harus didahulukan, dan yang mana yang jangan dilakukan saat itu. Contohnya, kalau besok Anda harus melakukan presentasi penting, berarti malam harinya jangan streaming film sampai larut. Atau kalau Anda sedang menabung untuk membeli rumah, atau bayar uang kuliah, berarti sebaiknya Anda menunda mengganti HP hanya karena ada keluaran seri terbaru. Hidup ini adalah pilihan, dan dapat disimpulkan bahwa prioritas Anda akan menentukan apa pilihan Anda. Nah, video ini akan menyegarkan wawasan pengetahuan Anda kembali, dengan memberikan inspirasi tentang bagaimana caranya untuk membuat skala prioritas, agar Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas Anda sesuai dengan tingkat kepentingan dan target waktu penyelesaiannya. Di sini, kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul First Things First, yang menguraikan konsep manajemen prioritas berdasarkan penting dan mendesaknya suatu kegiatan. Langkah pertama yang Anda perlu lakukan adalah membuat daftar semua tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Contohnya, melakukan servis mobil, presentasi produk ke calon pelanggan, membuat laporan kerja bulanan, memperbaiki printer, mengecat ulang rumah, memeriksakan kesehatan atau medical check-up, melakukan serah terima proyek instalasi mesin, menghadiri wisuda anak, mulai berlangganan Netflix, mulai melakukan olahraga lari pagi 30 menit, dan sebagainya. Sebagian dari tugas-tugas yang harus diselesaikan tersebut mungkin sudah diketahui kapan kira-kira tanggal atau target penyelesaiannya. Dan untuk yang belum ada, sebaiknya Anda bisa merencanakan kapan akan diselesaikannya. Setelah itu, Anda perlu membuat sebuah tabel dengan 4 kuadran. Kita namakan tabel ini sebagai tabel matriks prioritas. Kemudian pada sisi kirinya, kita tuliskan penting dan tidak penting pada kolom yang berbeda. Dan pada sisi atas, kita tuliskan mendesak dan tidak mendesak, juga pada kolom yang berbeda. Jadi, untuk menentukan tingkat prioritas, Stephen Covey menggunakan tabel dalam bentuk 4 kuadran. Kuadran 1 untuk hal yang penting dan mendesak. Kuadran 2 untuk hal penting dan tidak mendesak. Kuadran 3 untuk hal tidak penting dan mendesak. Kuadran 4 untuk hal tidak penting dan tidak mendesak.
Kuadran 1 adalah untuk tugas-tugas yang penting dan harus diselesaikan dengan mendesak. Ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tugas dengan kriteria mendesak adalah tugas-tugas yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Mereka penting untuk Anda, dalam arti menyangkut kinerja dan reputasi kerja Anda, dan mungkin juga reputasi perusahaan. Contohnya, tugas yang harus dikerjakan segera dengan kurun waktu sensitif, yang bila tidak dikerjakan segera bisa mempengaruhi kerja tim secara keseluruhan, atau mungkin merusak reputasi perusahaan Anda. Jangan sampai Anda yang disalahkan bila proyek berantakan, akibat lalai bertindak cepat. Kuadran 2 adalah untuk hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Yang masuk dalam kolom ini adalah pekerjaan yang terkait dengan tujuan jangka panjang Anda. Misalnya yang terkait dengan pencapaian target Anda, tetapi tidak memerlukan tindakan segera. Bisa juga termasuk tugas-tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan strategi. Tugas ini tidak sensitif terhadap waktu. Artinya, tugas-tugas penting ini bisa ditunda selama waktu tertentu, untuk mengerjakan hal-hal yang lebih mendesak. Kuadran 3 adalah untuk hal-hal yang tidak penting tapi mendesak. Biasanya yang termasuk dalam kelompok ini adalah tugas-tugas kecil, meskipun tidak penting, tetapi memerlukan tindakan segera. Contohnya, seorang rekan meminta bantuan untuk memperbaiki komputer mereka. Hal ini penting bagi mereka, tetapi kurang penting untuk Anda. Atau ada rekan yang meminta Anda untuk mengirimkan data yang Anda buat bulan lalu. Atau mungkin juga adanya atasan yang muncul tiba-tiba, dan meminta Anda membantunya untuk menelepon klien untuk membatalkan janji temu. Contoh tugas-tugas tersebut bukan merupakan hal yang penting, tetapi harus segera Anda lakukan. Kuadran 4 adalah untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Secara umum, tugas-tugas yang masuk dalam kelompok kuadran 4 ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja serta karir Anda, karena tugas-tugasnya bisa ditunda sampai semua pekerjaan dalam 3 kuadran lainnya selesai. Nah, untuk menghindari stres dan kewalahan dalam bekerja, tentunya Anda harus memprioritaskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam tabel kuadran 1. Kemudian setelah selesai, barulah mengerjakan hal-hal yang ada di tabel kuadran 2, 3, dan 4. Sekarang, mari kita coba memasukkan contoh-contoh tugas yang sudah kita buat di awal video ini. Berdasarkan pertimbangan kami, maka bentuk akhir tabel matriks prioritas yang telah diisi menjadi seperti ini. Silakan Anda mencobanya dengan daftar tugas yang Anda miliki. Untuk menindaklanjuti tugas-tugas yang sudah dikelompokkan di dalam tabel matriks prioritas tersebut, Anda bisa menggunakan tabel keputusan tindakan yang telah dibuat oleh Eisenhower. Masing-masing keputusan tindakan yang harus dilakukan terkait dengan tugas-tugas yang telah dikelompokkan, selaras dengan masing-masing kuadran 1, 2, 3, dan 4, dapat digambarkan sebagai berikut. Perlu diingat, bahwa setelah sukses mengatasi hal-hal yang mendesak dan penting, jangan menyingkirkan, apalagi tidak memperdulikan hal-hal lain yang tidak mendesak atau tidak penting. Setelah menggunakan matriks prioritas ini, Anda diharapkan tidak lagi pontang-panting, bahkan sampai stres dalam menyelesaikan pekerjaan, yang selama ini mungkin terjadi karena Anda mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau Anda sudah terbiasa menggunakan matriks prioritas ini, maka penyelesaian tugas-tugas Anda akan menjadi lebih teratur, dan keseimbangan waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan dan keluarga atau hal-hal pribadi di dalam hidup Anda akan bisa direalisasikan. Jadi, silakan memahami tips yang kami sampaikan di video ini, mencoba mengaplikasikannya, dan alami dampak positifnya di dalam kehidupan sehari-hari Anda.
Ingin menambah wawasan dan mengembangkan potensi diri? Mari bergabung dengan komunitas BWI, Bright World International. Sebuah channel edukasi yang bermanfaat bagi mereka yang bersemangat untuk mengembangkan diri dalam karir dan kehidupan pribadinya. Subscribe ke channelnya, dan Anda tidak akan ketinggalan untuk mendapatkan inspirasi baru di setiap minggunya.